Kenapa kopi rasanya pahit dan apa manfaatnya? Kopi adalah merupakan salah satu minuman paling populer di dunia. Kopi dikenal dengan rasa pahitnya yang khas. Bagi sebagian orang, kepahitan ini adalah daya tarik utama yang membuat kopi terasa nikmat. Sementara bagi yang lain, rasa ini mungkin terasa terlalu kuat. Namun, apa sebenarnya yang membuat kopi terasa pahit? Selain itu, apa ada manfaat kesehatan dari kopi tersebut? Nah, dalam video ini kita akan membahas alasan ilmiah di balik rasa pahit kopi, serta bagaimana manfaat kesehatan yang bisa kita peroleh dari mengkonsumsi kopi. Rasa pahit pada kopi bukan hanya berasal dari satu senyawa, tetapi dari berbagai kandungan kimia di dalamnya. Beberapa faktor yang berperan dalam menciptakan rasa pahit pada kopi. Yang pertama, kandungan kafein. Kafein merupakan alkaloid alami yang terdapat dalam biji kopi. Meskipun memberikan sedikit rasa pahit, kafein bukanlah penyebab utama rasa pahit dalam kopi. Penyebab pahit lainnya adalah senyawa asam klorogenat yang ada dalam kopi. Asam klorogenat merupakan antioksidan yang terdapat dalam biji kopi mentah. Saat kopi disangrai ataupun di roasting, asam klorogenat ini terurai menjadi lakton asam klorogenat dan fenilindan yang berkontribusi besar terhadap rasa pahit. Nah, fenilindan adalah senyawa yang terbentuk pada tingkat pemanggangan yang lebih tinggi, sehingga pada kopi dark roast, semakin gelap sangrainya, semakin pahit kopinya. Kemudian proses pemanggangan ataupun proses roasting kopi. Semakin lama suatu kopi itu dipanaskan ataupun dipanggang, semakin banyak asam klorogenat yang terurai, sehingga rasa pahit semakin dominan. Sementara kopi light roast cenderung lebih asam dengan rasa pahit yang lebih ringan. Sementara kopi dark roast memiliki kepahitan yang lebih kuat karena kandungan fenilindan tadi yang lebih tinggi. Kemudian pahit pada kopi juga tergantung pada jenis dan kualitas biji kopi. Misalnya kopi robusta lebih pahit dibandingkan kopi arabica karena memiliki kadar kafein yang lebih tinggi. Kopi yang ditanam ataupun dibudidaya di dataran tinggi seperti di Gayo, di Aceh ataupun di Takengon, Aceh cenderung memiliki keasaman yang lebih tinggi dan kepahitan yang lebih rendah. Lantas apa saja manfaat kopi bagi kesehatan kita? Meskipun kopi terkenal dengan rasa pahitnya, minuman ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Yang pertama, bisa meningkatkan konsentrasi dan energi. Kandungan kafein dalam kopi merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah. Kafein bekerja dengan menghambat adenosin, neurotransmitter yang menyebabkan rasa kantuk, sehingga membuat kita lebih terjaga dan terhindar dari kantuk. Kopi juga meningkatkan pelepasan dopamin dan norepinefrin yang dapat meningkatkan suasana hati dan fungsi kognitif. Yang kedua, manfaat kopi itu adalah sebagai sumber antioksidan yang baik. Kopi mengandung berbagai antioksidan seperti asam klorogenat dan polifenol yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan dalam kopi dapat membantu mengurangi peradangan dan menurunkan risiko penyakit kronis seperti kanker dan diabetes tipe 2. Selanjutnya, kopi bermanfaat dalam menjaga kesehatan hati. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit hati berlemak non-alkoholik dan bisa menurunkan risiko sirosis hati. Kopi juga bisa membantu mengurangi kadar enzim hati yang tinggi, yang merupakan indikator kerusakan hati. Selanjutnya, yang keempat, konsumsi kopi ini dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Kandungan fenilindan dalam kopi, terutama pada dark roast, yaitu kopi yang disangrai lebih kuat, ini bisa membantu melindungi otak dari penumpukan protein abnormal yang menyebabkan penyakit neurodegeneratif. Yang kelima, kopi itu membantu metabolisme dan membantu pembakaran lemak. Kafein dalam kopi bisa meningkatkan laju metabolisme sebesar 3 hingga 11%. Kafein juga merangsang pemecahan lemak dan meningkatkan penggunaan lemak sebagai sumber energi yang bisa membantu dalam program penurunan berat badan. Kemudian, kopi juga bermanfaat dalam membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi kopi memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2.
Kandungan asam klorogenat dalam kopi ini bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur kadar gula darah. Selanjutnya, kopi juga bisa meningkatkan performa fisik. Kandungan kafeinnya ini bisa meningkatkan kadar epinefrin ataupun adrenalin dalam darah, yang bisa meningkatkan performa atletik. Jadi, rasa pahit pada kopi itu berasal dari beberapa senyawa, terutama kafein, dari asam klorogenat, dan dari fenilindan yang terbentuk selama proses pemanggangan. Semakin tinggi tingkat pemanggangannya, maka semakin pahit rasa kopinya. Faktor lain seperti jenis kopi, metode penyeduhan, dan suhu air juga mempengaruhi tingkat kepahitan kopi tersebut. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah mengkonsumsi kopi sebaiknya tetap dalam batas yang wajar. Terlalu banyak kafein dapat menyebabkan efek samping seperti jantung berdebar-debar, gangguan tidur, ataupun kecemasan. Jika dikonsumsi dengan bijak, maka kopi bukan hanya sekadar minuman penyemangat di pagi hari, tetapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Batas mengkonsumsi kopi yang aman itu tergantung pada kandungan kafein sebenarnya. Secara umum, batas aman konsumsi kafein per hari itu adalah 400 mg untuk orang dewasa yang sehat. Apakah ada tanda-tanda khusus yang memberitahukan bahwa seseorang itu telah minum kopi secara berlebihan? Ya, tentu saja ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Misalnya yang pertama adalah jantungnya berdebar-debar. Kemudian insomnia ataupun sulit tidur. Bisa juga ditandai dengan sakit kepala atau munculnya rasa gelisah. Kemudian gangguan pencernaan ataupun naiknya asam lambung. Jadi kesimpulannya adalah takaran kopi yang aman 3-4 cangkir per hari atau sekitar 400 mg kafein. Tetapi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, maka lebih baik Anda membatasi konsumsi kopi atau berkonsultasi langsung dengan dokter sebelum Anda mencoba minum kopi.